Tidak semua orang yang tenang itu lemah. Tidak semua orang yang memilih diam berarti tidak punya isi. Justru, seringkali kualitas seseorang terlihat dari hal-hal kecil yang nyaris tak disadari. Cara ia bersikap, merespons, dan menempatkan dirinya di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk. Di zaman ketika validasi menjadi mata uang sosial, banyak orang berlomba untuk terlihat hebat, didengar, dan diakui. Namun ada sebagian kecil yang berjalan berlawanan arah. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, tidak tergesa membalas, dan tidak gelisah saat tidak diperhatikan. Tanpa sadar, sikap inilah yang memberi kesan berkelas, tenang, kokoh, dan sulit diremehkan. Para filsuf Stoik sejak lama mengajarkan bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh apa yang tampak di luar, melainkan oleh bagaimana ia menjaga kendali atas pikirannya. Ketika seseorang mampu bersikap dewasa di tengah provokasi, tetap santun tanpa kehilangan prinsip, dan teguh tanpa perlu pengakuan, disitulah kelas sejati berbicara tanpa kata. Tema kita kali ini mengajakmu bercermin. Jika memiliki sikap-sikap tertentu dalam hidupmu hari ini, mungkin tanpa kamu sadari, kamu jauh lebih berkelas dari yang kamu kira. Bukan karena status atau pencapaian, melainkan karena caramu berdiri dengan tenang di dunia yang gemar berisik. Poin pertama, berkelas karena mampu tetap tenang di situasi tidak adil. Berkelas bukan tentang seberapa keras kita membela diri, melainkan seberapa tenang kita berdiri ketika keadilan terasa menjauh. Dalam hidup, akan ada momen ketika usaha kita tidak dihargai, ketika niat baik disalahpahami, dan ketika keputusan yang tidak adil jatuh tepat di pundak kita. Pada saat itulah kualitas seseorang benar-benar diuji, bukan oleh hasil, tetapi oleh sikapnya. Kebanyakan orang mengira ketenangan dalam situasi tidak adil adalah tanda kelemahan. Padahal, justru di sanalah letak kekuatan yang jarang dimiliki. Orang yang mudah meledak mungkin terlihat berani, tetapi orang yang mampu menahan diri menunjukkan kendali. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kuasa atas perlakuan dunia, namun kita sepenuhnya berdaulat atas respons batin kita. Ketidakadilan adalah peristiwa eksternal. Kemarahan berlebihan adalah pilihan internal. Sikap berkelas lahir ketika seseorang mampu membedakan mana yang layak diperjuangkan dengan emosi dan mana yang lebih mulia dihadapi dengan ketenangan. Ia tidak terburu-buru membalas, tidak tergesa membenarkan diri, dan tidak menjadikan amarah sebagai alat pembuktian. Bukan karena ia takut, melainkan karena ia paham bahwa martabat tidak perlu dipertontonkan di era modern. Ketidakadilan sering hadir dalam bentuk yang halus, namun melelahkan. Kerja keras yang diambil orang lain, opini yang dipelintir, atau penilaian sepihak di ruang publik. Banyak yang memilih bereaksi secara impulsif, meluapkan segalanya demi kepuasan sesaat. Namun orang berkelas memilih jalan yang lebih sunyi. Ia mengamati, menimbang, lalu bertindak dengan kepala dingin. Ia sadar bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan hari ini. Marcus Aurelius pernah menyinggung bahwa ketenangan adalah benteng terakhir manusia. Ketika kita tetap tenang di tengah ketidakadilan, kita sedang menjaga satu hal yang paling berharga, kendali atas diri sendiri. Dunia mungkin bisa bersikap tidak adil, tetapi ia tidak berhak merampas kejernihan pikiran kita, kecuali kita izinkan. Tenang bukan berarti pasrah. Tenang adalah bentuk keberanian yang paling dewasa. Keberanian untuk tidak membiarkan emosi liar merusak keputusan. Keberanian untuk tetap beretika ketika orang lain kehilangan kendali. Keberanian untuk percaya bahwa karakter yang kokoh akan berbicara lebih lantang daripada kemarahan yang sesaat pada akurnia. Sikap inilah yang membuat seseorang tampak berkelas. Bukan karena ia selalu diperlakukan adil, tetapi karena ia tidak kehilangan dirinya saat ketidakadilan datang. Ia mungkin tidak langsung menang, tetapi ia tetap utuh. Dan dalam pandangan Stoikisme, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Poin kedua, berkelas karena tidak merasa perlu selalu menjelaskan diri. Ada fase dalam hidup ketika seseorang berhenti merasa perlu menjelaskan segalanya. Bukan karena ia kehilangan suara, melainkan karena ia telah menemukan keteguhan. Ia paham bahwa tidak semua orang perlu diyakinkan, dan tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Di titik inilah sikap berkelas mulai terlihat, tenang, terkendali, dan tidak tergesa mencari pembenaran. Dalam dunia modern, menjelaskan diri seolah menjadi kewajiban. Media sosial mendorong kita untuk selalu memberi klarifikasi, membela niat, dan merespons setiap asumsi yang muncul. Seakan-akan diam berarti bersalah. Namun Stoikisme memandang hal ini secara berbeda. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa reputasi berada di luar kendali kita,
sementara karakter sepenuhnya milik kita. Maka orang berkelas tidak mengorbankan ketenangan batinnya hanya demi mengatur opini orang lain. Sikap tidak selalu menjelaskan diri bukanlah bentuk kesombongan, apalagi keangkuhan. Justru sebaliknya, itu tanda kedewasaan emosional. Seseorang yang berkelas memahami bahwa penilaian orang seringkali lebih mencerminkan isi pikiran mereka sendiri, bukan kebenaran tentang diri kita. Ia tidak terseret untuk berdebat panjang, tidak sibuk membuktikan niat baiknya, dan tidak lelah mengejar pengakuan dalam situasi kerja, pertemanan, bahkan keluarga. Akan selalu ada momen ketika tindakan kita disalahartikan. Banyak orang merasa gelisah, lalu menjelaskan berulang kali dengan harapan dipahami. Namun orang berkelas memilih fokus pada konsistensi sikap. Ia percaya bahwa waktu dan tindakan akan berbicara lebih jujur daripada 1000 penjelasan. Diamnya bukan kekosongan, melainkan keyakinan. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Jangan menyerahkan kendali batin pada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Persepsi orang lain adalah salah satunya. Ketika kita terlalu sibuk menjelaskan diri, sering kali yang kita lindungi bukan kebenaran, melainkan ego. Orang berkelas berani melepaskan kebutuhan itu. Ia lebih memilih menjaga martabat daripada memenangkan perdebatan. Tidak menjelaskan diri juga berarti memahami batas. Ada orang yang tulus ingin mengerti, dan ada pula yang hanya ingin menyerang. Orang berkelas tahu perbedaannya. Ia memilih bicara ketika itu bermakna, dan memilih diam ketika kata-kata hanya akan menjadi bahan bakar konflik. Inilah kebijaksanaan yang lahir dari penguasaan diri pada akurnia. Sikap ini menciptakan wibawa yang alami, tanpa teriak, tanpa pembelaan berlebihan. Orang berkelas tidak sibuk mengoreksi cara pandang dunia terhadap dirinya. Ia sibuk memastikan bahwa sikap, nilai dan tindakannya selaras dengan akal sehat dan nurani. Dan dalam diam yang penuh kesadaran, itulah kelas sejati terpancar, tenang, dewasa, dan tidak tergoyahkan oleh opini yang datang dan pergi. Poin ketiga, berkelas karena mengendalikan emosi, bukan dikendalikan emosi. Ada perbedaan yang sangat halus, namun menentukan antara orang yang memiliki emosi dan orang yang dikuasai oleh emosi. Semua manusia merasakan marah, kecewa, takut, dan terluka, namun tidak semua mampu memegang kendali atas perasaan itu. Disitulah letak kelas seseorang diuji. Bukan pada apa yang ia rasakan, tetapi pada bagaimana ia bersikap saat perasaan itu muncul. Di kehidupan modern, emosi sering dipancing dengan sengket, berita yang provokatif, perdebatan tanpa akhir di media sosial, tekanan kerja, hingga ekspektasi sosial yang tak pernah selesai. Banyak orang hidup dalam keadaan reaktif, seolah emosinya selalu ditarik oleh keadaan di luar dirinya. Sedikit tersinggung, langsung meledak. Sedikit ditekan, langsung goyah. Padahal, menurut Stoikisme, saat itulah manusia kehilangan kedaulatannya. Orang berkelas memahami bahwa emosi adalah tamu, bukan tuan rumah. Ia hadir, tetapi tidak diberi kendali penuh. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau menyangkal perasaan, melainkan menyadarinya dengan jernih. Ia memberi jeda antara rangsangan dan respons. Dalam jeda itulah kebijaksanaan bekerja. Di sanalah akal mengambil alih, bukan impuls. Stoikisme mengajarkan bahwa yang membuat hidup kacau bukanlah peristiwa, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, namun bereaksi dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu larut dalam amarah dan penyesalan, yang lain tetap tenang dan fokus pada solusi. Perbedaannya bukan pada nasib, melainkan pada kendali batin. Sikap berkelas tampak jelas ketika seseorang tidak menjadikan emosi sebagai alat untuk melukai, mengancam, atau mempermalukan. Ia tidak merasa perlu meluapkan segalanya demi dianggap jujur. Ia paham bahwa tidak semua yang dirasakan harus diucapkan, dan tidak semua yang diucapkan perlu dituruti. Dalam ketenangan itu, ia menjaga martabat, miliknya dan milik orang lain. Di lingkungan kerja, orang yang mampu mengendalikan emosi akan terlihat lebih matang. Saat tekanan meningkat, ia tidak panik. Saat disalahkan, ia tidak defensif berlebihan. Ia mendengarkan, menimbang, lalu bertindak. Dalam relasi sosial, ia tidak mudah tersulut oleh perbedaan pendapat. Ia memilih memahami sebelum bereaksi. Ini bukan karena ia dingin, tetapi karena ia berdaulat atas dirinya sendiri. Marcus Aurelius menegaskan bahwa kemenangan terbesar manusia adalah menaklukkan gejolak dalam batinnya. Ketika emosi memimpin, kita sering mengatakan hal-hal yang disesali dan mengambil keputusan yang merugikan. Namun ketika akal memegang kendali,
Bahkan situasi sulit pun bisa dihadapi dengan elegan. Inilah ciri orang berkelas. Ia tidak kehilangan arah hanya karena perasaan sedang tidak tenang. Mengendalikan emosi juga berarti bertanggung jawab atas sikap sendiri, tidak menyalahkan keadaan, tidak menjadikan masa lalu sebagai alasan, dan tidak menjadikan orang lain sebagai pemicu permanen. Orang berkelas sadar bahwa kedamaian batin adalah tanggung jawab pribadi, bukan hadiah dari dunia pada Akhirnya. Sikap ini menciptakan keteguhan yang sulit digoyahkan. Dunia boleh berisik, penuh tekanan dan provokasi. Namun, orang berkelas tetap berdiri dengan kepala dingin dan hati yang tertata. Ia mungkin tidak selalu menang dalam pandangan orang lain, tetapi ia tidak pernah kalah dari dirinya sendiri. Dan menurut Stoikisme, itulah bentuk kemenangan yang paling bermakna. Poin keempat, berkelas karena tidak terpengaruh. Validasi dan penilaian publik. Ada satu bentuk ketenangan yang tidak lahir dari pujian dan tidak runtuh oleh celaan. Ketenangan muncul ketika seseorang tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada penilaian publik. Disitulah kelas sejati mulai tampak. Bukan karena ia kebal kritik, melainkan karena ia tahu dengan pasti siapa dirinya dan tidak menyerahkan penilaian itu kepada keramaian. Di zaman modern, validasi telah menjadi kebutuhan yang nyaris tak disadari. Jumlah persetujuan, komentar, dan pengakuan perlahan berubah menjadi tolok ukur harga diri. Banyak orang hidup dengan kecemasan yang sama, takut tidak dianggap, takut tertinggal, takut dinilai biasa saja. Namun orang berkelas berjalan dengan ritme yang berbeda. Ia tidak menolak pujian, tetapi juga tidak bergantung padanya. Ia mendengar kritik, namun tidak membiarkannya meruntuhkan fondasi batin. Stoikisme sejak lama mengingatkan bahwa opini orang lain berada di luar kendali kita. Maka menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan adalah sumber kegelisahan yang tak ada habisnya. Orang berkelas memahami hal ini. Ia tidak sibuk menyesuaikan diri agar disukai semua orang, karena ia tahu itu mustahil. Yang ia jaga adalah integritas, keselarasan antara pikiran, nilai, dan tindakan. Tidak terpengaruh validasi publik bukan berarti menutup diri dari masukan. Justru sebaliknya, orang berkelas mampu membedakan kritik yang membangun dan kebisingan yang tidak perlu. Ia mendengarkan dengan akal sehat, bukan dengan ego. Ia memperbaiki diri tanpa harus merasa kecil, dan tetap teguh tanpa merasa paling benar. Sikap ini menuntut kedewasaan yang tidak instan. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini terlihat sederhana, namun kuat. Ia tidak berubah sikap hanya karena ingin diterima. Ia tidak berpura-pura demi citra. Ia berani berbeda, tanpa merasa perlu menjelaskan setiap pilihan hidupnya. Ketika dipuji, ia tidak terbang. Ketika direndahkan, ia tidak runtuh. Karena pusat kendalinya berada di dalam, bukan di luar. Marcus Aurelius pernah menyinggung bahwa kebahagiaan manusia bergantung pada kualitas pikirannya. Jika pikiran kita dikuasai oleh opini publik, maka hidup kita akan selalu gelisah. Orang berkelas memilih jalan yang lebih tenang, fokus pada apa yang benar, bukan pada apa yang ramai. Ia tidak mengejar sorotan, tetapi juga tidak takut berada di luar sorotan. Sikap ini memberi wibawa yang alami, tanpa perlu pengakuan berlebihan. Kehadirannya terasa kokoh. Orang lain mungkin menilai, tetapi ia tidak hidup untuk penilaian itu. Ia hidup untuk nilai yang ia yakini. Dalam dunia yang gemar menilai secara cepat dan dangkal, sikap ini menjadi pembeda yang kuat. Pada akhirnya, tidak terpengaruh validasi dan penilaian publik adalah bentuk kemerdekaan batin. Orang berkelas tidak menyerahkan harga dirinya pada keramaian. Ia berdiri tegak di atas kesadaran bahwa nilai sejati tidak ditentukan oleh tepuk tangan, melainkan oleh ketenangan hati dan konsistensi sikap. Dan dalam pandangan Stoikisme, itulah tanda manusia yang benar-benar merdeka. Poin kelima, berkelas karena konsisten menjaga sikap dalam kondisi apapun. Ada kualitas yang tidak bisa dipalsukan dan tidak lahir dalam satu malam. Konsistensi sikap, di sanalah kelas seseorang terlihat dengan jelas. Bukan ketika ia berada di atas dan diperlakukan dengan hormat, melainkan ketika keadaan berubah, saat ia tertekan, diragukan, atau tidak diuntungkan. Orang berkelas adalah mereka yang tetap sama dalam nilai dan sikap, apapun situasinya. Banyak orang mampu bersikap baik ketika keadaan mendukung, ramah saat dipuji, tenang saat dihargai, santun ketika tidak ada ancaman. Namun, ketika posisi berubah, ketika kepentingan terganggu, atau ketika ego tersentuh, sikap itu perlahan runtuh. Stoikisme memandang hal ini sebagai tanda bahwa kendali diri belum benar-benar kokoh. Sebab sikap yang bergantung pada kondisi bukanlah prinsip, melainkan
Reaksi orang berkelas tidak membiarkan keadaan menentukan siapa dirinya. Ia tidak berubah hanya karena sedang berkuasa atau sedang terdesak. Cara bicaranya tetap terjaga, etika tindakannya tetap sama, dan cara ia memperlakukan orang lain tidak naik turun mengikuti suasana. Inilah bentuk kedewasaan yang sunyi, namun kuat, konsistensi yang lahir dari kesadaran, bukan pencitraan. Dalam kehidupan modern, inkonsistensi sikap mudah ditemui. Ada yang rendah hati saat butuh, lalu meremehkan saat sudah berada di atas. Ada yang berbicara tentang nilai, tetapi mengkhianatinya ketika ada keuntungan. Orang berkelas memilih jalan yang lebih sulit. Tetap setia pada sikap yang benar, meski tidak selalu menguntungkan. Ia paham bahwa martabat lebih mahal daripada kenyamanan sesaat. Stoikisme mengajarkan hidup selaras dengan kebajikan, dan kebajikan menuntut konsistensi. Tidak mungkin seseorang disebut bijaksana jika sikapnya berubah-ubah. Mengikuti tekanan tidak mungkin disebut dewasa jika emosinya menentukan cara ia memperlakukan orang lain. Orang berkelas menyadari bahwa dunia memang tidak stabil, tetapi dirinya tidak harus ikut goyah. Konsistensi sikap juga berarti mampu mengendalikan diri di dua ekstrem kehidupan, keberhasilan dan kegagalan. Saat berhasil, ia tidak menjadi sombong. Saat gagal, ia tidak menjadi pahit. Ia menerima keduanya dengan sikap yang sama, tenang, sadar, dan bertanggung jawab. Inilah keseimbangan batin yang menjadi ciri manusia berkelas. Marcus Aurelius pernah menekankan pentingnya menjaga karakter dalam segala keadaan, sebab keadaan akan selalu berubah, tetapi karakter adalah pilihan yang terus diperbarui setiap hari. Orang berkelas tidak menunggu situasi ideal untuk bersikap benar. Ia bersikap benar karena itu adalah jati dirinya. Di mata orang lain, sikap ini mungkin tidak selalu mencolok, tidak dramatis, tidak berisik. Namun seiring waktu, konsistensi menciptakan kepercayaan dan wibawa. Orang tahu apa yang bisa diharapkan darinya. Tidak ada kejutan dalam hal etika. Tidak ada perubahan sikap demi kepentingan sesaat. Dan disitulah kelas sejati berbicara tanpa perlu diumumkan pada akornia. Menjaga sikap dalam kondisi apapun adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap diri sendiri. Orang berkelas tidak menjual prinsipnya demi situasi. Ia berdiri tegak di tengah perubahan, membawa nilai yang sama kemanapun ia melangkah. Dalam pandangan stoikisme, inilah tanda manusia yang matang, yang tidak dikendalikan oleh keadaan, tetapi memimpin dirinya sendiri dengan tenang dan bermartabat. Poin ke-6, berkelas karena memilih diam daripada mempermalukan orang lain. Ada kekuatan yang sering disalahartikan sebagai kelemahan. Memilih diam ketika kita sebenarnya mampu melukai dengan kata-kata. Di dunia yang gemar mempermalukan demi hiburan, sikap menahan diri justru menjadi penanda kelas yang tinggi. Orang berkelas tidak membutuhkan keramaian untuk meninggikan diri, dan tidak merasa perlu merendahkan orang lain demi terlihat unggul. Dalam kehidupan modern, mempermalukan sering dikemas secara halus. Sindiran di ruang publik, membuka IBD, media sosial, atau menjatuhkan martabat orang lain dengan dalih kejujuran. Banyak yang merasa sah melakukannya karena mendapat dukungan massa. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan tidak pernah bergantung pada tepuk tangan. Orang bertanya pada nuraninya, bukan pada kerumunan. Memilih diam bukan berarti membenarkan kesalahan. Diam adalah keputusan sadar untuk tidak menjadikan kehormatan orang lain sebagai alat pelampiasan emosi. Orang berkelas memahami bahwa harga diri manusia terlalu berharga untuk dijadikan tontonan. Ia mampu menegur tanpa merendahkan, mengoreksi tanpa menghina, dan bersikap tegas tanpa kehilangan etika. Ada kepuasan sesaat ketika kita berhasil mempermalukan orang lain. Ego merasa menang, emosi merasa terlampiaskan. Namun kepuasan itu cepat berlalu, meninggalkan kehampaan dan konflik berkepanjangan. Orang berkelas tidak menukar ketenangan batin dengan kemenangan semu. Ia memilih sikap yang mungkin sunyi, tetapi bermartabat. Stoikisme memandang bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Maka mempermalukan orang lain bukanlah tanda kekuatan, melainkan kegagalan memahami diri sendiri. Orang berkelas menyadari bahwa ia pun bisa salah, bisa jatuh, dan bisa berada di posisi yang sama. Kesadaran ini melahirkan empati yang tenang, bukan penghakiman yang bising. Dalam lingkungan kerja dan sosial, sikap ini menciptakan wibawa yang halus, namun kuat. Orang yang tidak gemar membuka aib akan lebih dipercaya. Ia tidak menjadikan kelemahan orang lain sebagai senjata. Ketika ia berbicara, kata-katanya terasa lebih berbobot, karena jarang digunakan untuk melukai. Marcus Aurelius pernah mengingatkan
bahwa cara terbaik membalas keburukan adalah tidak menyerupainya. Orang berkelas memegang prinsip ini dengan teguh. Ia tidak membalas hinaan dengan hinaan, tidak menanggapi kebodohan dengan ejekan. Diamnya adalah bentuk penguasaan diri, bukan ketakutan. Memilih diam juga berarti memahami batas. Ada waktu untuk berbicara, dan ada waktu untuk menahan diri. Orang berkelas tahu bahwa tidak semua kebenaran harus diucapkan di depan semua orang. Kebijaksanaan terletak pada cara dan tempat, bukan hanya pada isi ucapan. Pada akhirnya, sikap ini menjaga martabat dua pihak sekaligus, orang lain dan dirinya sendiri. Orang berkelas tidak meninggalkan luka hanya untuk merasa benar. Ia meninggalkan kesan tenang, dewasa, dan beretika. Dalam dunia yang semakin keras dan gemar mempermalukan, sikap inilah yang membuat seseorang benar-benar berbeda, diam, namun bermartabat. Poin ketujuh, berkelas karena tahu kapan harus bicara dan kapan harus menahan diri. Salah satu tanda kedewasaan yang paling halus, namun paling menentukan, adalah kemampuan membaca waktu. Bukan sekadar tahu apa yang harus dikatakan, tetapi tahu kapan kata-kata perlu diucapkan dan kapan justru harus ditahan. Di sanalah kelas seseorang tampak nyata. Orang berkelas tidak berbicara karena dorongan emosi, juga tidak diam karena ketakutan. Ia memilih sikap dengan kesadaran penuh. Di kehidupan modern, kebebasan berbicara sering disalahartikan sebagai kewajiban untuk selalu bersuara. Setiap opini ingin diumumkan, setiap perasaan ingin disampaikan, dan setiap perbedaan ingin dimenangkan. Namun stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak diukur dari banyaknya kata, melainkan dari ketepatan sikap. Tidak semua kebenaran menjadi lebih mulia hanya karena diucapkan. Orang berkelas memahami bahwa kata-kata memiliki konsekuensi. Ia tidak tergesa menanggapi provokasi, tidak cepat menyela, dan tidak merasa perlu mengomentari segala hal. Ia memberi ruang pada jeda, karena di sanalah kejernihan muncul. Saat ia memilih bicara, ucapannya tidak reaktif, melainkan terarah. Ia berbicara untuk membangun, bukan untuk melampiaskan. Menahan diri bukan berarti menekan kebenaran. Menahan diri adalah bentuk penghormatan terhadap situasi dan manusia lain. Orang berkelas tahu bahwa ada saatnya berbicara tegas demi nilai dan prinsip, dan ada saatnya diam demi menjaga martabat. Ia tidak menjadikan kejujuran sebagai alasan untuk melukai, dan tidak menjadikan ketenangan sebagai alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Dalam dunia kerja, kemampuan ini menciptakan wibawa yang alami. Ia tidak berbicara berlebihan untuk terlihat pintar, dan tidak diam saat keadilan perlu dibela. Ia menunggu momen yang tepat, memilih kata yang tepat, dan menyampaikannya dengan sikap yang tepat. Karena itu, ketika ia berbicara, orang lain cenderung mendengar. Stoikisme menekankan pentingnya pengendalian diri dalam berbicara. Kata-kata yang lahir dari emosi seringkali meninggalkan penyesalan. Orang berkelas memahami bahwa diam sesaat lebih baik daripada berbicara dan merusak kepercayaan. Ia memilih ketenangan jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Kebijaksanaan ini juga terlihat dalam relasi sosial. Ia tidak ikut arus gosip, tidak menambah api konflik, dan tidak memaksakan pandangannya. Ia hadir dengan sikap yang menenangkan, bukan menguasai. Orang berkelas tahu bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan debat. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia seringkali menyesali kata-kata yang diucapkan, bukan yang ditahan. Prinsip ini hidup dalam diri orang berkelas. Ia menimbang sebelum berbicara dan bertanggung jawab atas setiap ucapannya. Pada akhirnya, tahu kapan harus bicara dan kapan harus menahan diri adalah seni hidup yang tidak diajarkan secara instan. Ia lahir dari kesadaran, pengalaman, dan penguasaan diri. Orang berkelas tidak membiarkan lidahnya mendahului akalnya. Ia berbicara ketika itu perlu, dan diam ketika itu bijak. Dalam keseimbangan itulah martabat terjaga, dan kelas sejati terpancar tanpa perlu diumumkan. Poin ke-8. Berkelas karena fokus menjadi lebih baik, bukan terlihat lebih baik. Di dunia yang semakin sibuk dengan tampilan, ada satu sikap yang terasa sunyi, namun sangat berharga. Memilih menjadi lebih baik, tanpa sibuk terlihat lebih baik. Inilah salah satu tanda kelas tertinggi dalam diri seseorang. Ketika banyak orang menghabiskan energi untuk membangun citra, orang berkelas justru mengalokasikan waktunya untuk membangun karakter. Kehidupan modern mendorong manusia untuk terus menampilkan versi terbaik dirinya ke hadapan publik. Prestasi diumumkan, proses disunting, dan kegagalan disembunyikan. Perlahan, ukuran keberhasilan bergeser, bukan lagi pada kualitas diri, tetapi pada persepsi orang lain. Stoikisme sejak awal mengingatkan bahwa hidup yang baik tidak diukur dari sorotan,
melainkan dari keselarasan antara akal, nilai, dan tindakan. Orang berkelas tidak menolak pengakuan, tetapi ia tidak menjadikannya tujuan. Ia paham bahwa terlihat baik bisa dibangun dalam sekejap, sementara menjadi baik menuntut proses panjang dan kesabaran. Ia memilih bekerja dalam diam, memperbaiki diri secara konsisten, dan membiarkan hasil berbicara pada waktunya. Sikap ini bukan tentang kerendahan hati palsu, melainkan tentang fokus yang tepat. Fokus menjadi lebih baik berarti berani jujur pada diri sendiri. Orang berkelas tidak sibuk menyembunyikan kekurangan demi citra. Ia mengakuinya, mempelajarinya, dan memperbaikinya. Ia tidak defensif terhadap kritik yang tulus, dan tidak terobsesi membela diri di hadapan publik. Energinya diarahkan ke dalam, bukan keluar. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya persaingan yang layak adalah dengan diri sendiri. Orang berkelas memahami hal ini. Ia tidak gelisah melihat pencapaian orang lain, dan tidak iri pada sorotan yang bukan miliknya. Ia melangkah dengan ukurannya sendiri, bertumbuh dengan ritmenya sendiri. Dalam ketenangan itu, ia menjaga kejernihan pikiran dan ketulusan niat. Di lingkungan sosial dan profesional, sikap ini menciptakan kepercayaan yang mendalam. Orang yang fokus menjadi lebih baik biasanya tidak banyak bicara tentang dirinya, tetapi konsisten dalam tindakannya. Ia tidak menjanjikan banyak, namun menepati apa yang ia lakukan. Dari waktu ke waktu, kualitas itu terasa tanpa perlu dipromosikan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jangan buang waktu membicarakan seperti apa seharusnya orang baik itu. Jadilah orang baik itu. Prinsip ini hidup dalam diri orang berkelas. Ia tidak sibuk mengurui, tidak terjebak pencitraan moral, dan tidak merasa perlu selalu terlihat benar. Ia memilih melakukan yang benar, meski tidak selalu disaksikan. Fokus menjadi lebih baik juga berarti menerima bahwa proses tidak selalu nyaman. Ada fase sunyi, ada usaha yang tidak diapresiasi, dan ada kemajuan yang tidak terlihat. Orang berkelas tidak mundur karena hal itu. Ia tahu bahwa nilai sejati tumbuh dalam kesabaran, bukan dalam sorotan pada akhirnya. Sikap ini melahirkan ketenangan. Yang orang berkelas tidak gelisah menjaga citra, karena ia sibuk menjaga integritas. Ia tidak takut tidak terlihat, karena ia tahu apa yang sedang ia bangun. Dan dalam pandangan stoikisme, inilah bentuk kemuliaan yang paling murni. Hidup dengan kualitas yang nyata, bukan sekadar tampilan yang memukau. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa sering kita dipuji, tetapi seberapa setia kita menjaga diri di tengah perubahan dunia. Sikap berkelas tidak lahir dari sorotan, melainkan dari kesadaran untuk hidup dengan kendali, ketenangan, dan nilai. Yang stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang kuat bukan mereka yang menguasai orang lain, melainkan mereka yang mampu memimpin pikirannya sendiri. Channel ini hadir sebagai ruang hening di tengah kebisingan, tempat kita belajar, menata batin, memperhalus sikap, dan bertumbuh tanpa harus berisik. Di sini, kita tidak mengejar sensasi, tetapi makna. Tidak menjual motivasi kosong, melainkan membangun keteguhan yang bisa dibawa ke kehidupan nyata. Jika kamu mencari arah, ketenangan, dan kedewasaan dalam menghadapi hidup modern, maka perjalanan ini layak untuk ditempuh bersama. Berlanggananlah, bukan sekadar untuk menonton, tetapi untuk melatih diri. Karena pada akhirnya, hidup yang berkelas adalah hidup yang dijalani dengan sadar, tenang, dan penuh tanggung jawab.